Pelayanan publik adalah segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan BUMN atau BUMD dalam bentuk barang atau jasa, baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penting bagi suatu instansi yang menyediakan pelayanan publik untuk memperhatikan kualitas dan fasilitas yang memadai dari pelayanan yang diberikan. Adapun dasar hukum yang mengatur mengenai pelayanan publik yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pada Kantor Pertanahan Kota Bengkulu, saya menemukan terdapat beberapa masalah yang terkait dengan pelayanan publik. Kondisi sarana dan fasilitas untuk pelayanan publik. Yang pertama, ruang tunggu sempit dan beberapa kursi ada yang patah. Yang kedua, ruang laktasi tidak bersih dan sering dijadikan ruang penyimpanan barang-barang pegawai. Sering ditemukan barang-barang pribadi pegawai di dalam ruang laktasi. Ketiga, tidak ada fasilitas khusus untuk masyarakat tertentu. Tidak ada toilet untuk penyandang disabilitas, kursi roda, dan loket khusus penyandang disabilitas. Yang keempat, kotak aduan tidak difungsikan. Pada Kantor Pertanahan Kota Bengkulu, terdapat kotak aduan, namun fungsi dari fasilitas tersebut tidak dijalankan. Dan yang kelima, Kantor Pertanahan Kota Bengkulu belum memiliki taman bermain anak. Bila masalah pelayanan publik dilihat dari tingkat urgency, seriousness, dan growth-nya, masalah pelayanan tersebut dapat menyebabkan kepuasan masyarakat rendah, menghabiskan biaya berlebih, dan kualitas pelayanan menurun. Adapun penyebab dari masalah tersebut yaitu yang pertama, rendahnya kesadaran pegawai untuk merawat fasilitas di instansi. Yang kedua, tidak ada standar operasional prosedur yang mengatur tentang manajemen fasilitas publik. Yang ketiga, terbatasnya ruang tunggu untuk pemohon. Dan penyebab terakhir yaitu lemahnya pengawasan dari pemerintah. Adapun dampak dari masalah pelayanan publik yaitu yang pertama, banyak pemohon yang tidak kebagian ruang tunggu, sehingga menyebabkan antrian yang panjang. Yang kedua, tidak disediakannya fasilitas untuk pemohon yang memiliki keadaan tertentu atau berkebutuhan khusus. Akibat yang ketiga yaitu fasilitas yang ada seperti kursi, toilet, ruang tunggu, dan ruang laktasi menjadi tidak bersih dan cepat rusak. Dengan menggunakan teknik analisa isu metode Fishbone, diketahui terdapat 4 penyebab utama yang mengakibatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik menurun, yaitu sumber daya manusia, standar operasional prosedur, lokasi, dan pengawasan. Penyebab yang berkaitan dengan sumber daya manusia bersumber dari rendahnya kesadaran pegawai untuk menjaga fasilitas publik. Penyebab yang terkait SOP bersumber dari tidak adanya SOP tentang manajemen fasilitas publik. Penyebab terkait lokasi bersumber dari terbatasnya ruang tunggu yang ada di Kantor Pertanahan Kota Bengkulu. Dan penyebab yang terkait dengan pengawasan yaitu bersumber dari lemahnya pengawasan dari pemerintah atas pelayanan publik yang dilaksanakan Kantor Pertanahan Kota Bengkulu. Terkait dengan fasilitas dan sarana untuk pelayanan publik tersebut, terdapat beberapa solusi yang dapat kita lakukan. Yang pertama, perlu dilakukan pembinaan kepada para pegawai terkait pentingnya pelayanan publik yang prima. Yang kedua, memberikan reward and punishment kepada pegawai dalam usaha meningkatkan kesadaran pegawai untuk bersama-sama menjaga fasilitas publik. Yang ketiga, menetapkan standar pelayanan dan ukuran kinerja pelayanan, sehingga dapat diketahui apakah pelayanan yang telah dilakukan dengan baik dan benar. Yang terakhir, menggunakan sistem antrian online. Hal ini dapat menghemat tempat, sehingga orang-orang cukup datang saat giliran antrian mereka sudah dekat. Dengan memperhatikan masalah yang terkait dengan sarana dan fasilitas publik, menunjukkan sikap seorang ASN yang peduli terhadap kualitas pelayanan publik. Selain itu, bentuk lain yang dapat dilakukan dalam meningkatkan pelayanan publik yaitu: pertama, menerapkan 5S, salam, senyum, sapa, sopan, dan santun merupakan salah satu perwujudan sederhana pelayanan publik yang baik. Yang kedua, responsif atas saran, masukan, dan kritikan dari masyarakat.
Yang terakhir, yaitu selalu berorientasi pada kepuasan pelanggan, sehingga kita akan terus berupaya melakukan pelayanan publik yang baik. Demikianlah penjelasan analisa isu terkait pelayanan publik. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.